Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya nazar potong leher? Ya, dalam kenyataan hidup baru saja kita dengar ada orang yang sebenarnya itu bukan nazar, lebih dari nazar, itu sesumbar ya, akan memotong leher jika begini, jika jagoannya kalah di pulau tertentu. Ya, terus terang aja di Madura. Satu, kalau ya saya mendengar sendiri, videonya saya mendengar sendiri, di siaran di TV saya juga mendengar bahwa itu lebih dari nazar, itu sesumbar, pasti haram. Sesumbar itu mengapa haram? Karena ada kesombongan, pasti itu. Kondisi yang saya saksikan itu adalah keadaan yang dilarang oleh agama, yaitu kesombongan. Jika itu dihukumi nazar, maka nazar yang seperti itu juga haram. Nazar baik saja makruh. Nazar berbuat baik itu, nazarnya makruh, atau berbuat baiknya tetap baik. Jika saya lulus maka saya akan sholat 5 waktu terus menerus, itu makruh. Sholat 5 waktu kok di nazar, ngarang. Nazarnya makruh, tapi baiklah nazar seperti itu di samping haram karena jenis nazarnya adalah menghilangkan nyawa. Yang kedua, haram karena kesombongan. Dan sesuai pengalaman spiritual yang saya tahu, orang yang nazar berlebihan begitu biasanya gagal. Ya kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas setahu saya, nazar yang berlebihan, nazar yang melanggar, Allah SWT tidak mau diremehkan. Allah SWT tidak mau didikte. Allah SWT tidak mau disesumbari. Kita lihat aja, ada pernah yang sesumbar seperti itu tapi telinga masih mendingan, tapi gagal juga kan. Jadi tolonglah, kalau kita beragama Islam, patuhi ajaran Islam walaupun kita berpolitik. Justru berpolitik itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Politik yang santun, politik yang ramah, politik yang adil, politik yang jujur, politik yang bernilai dakwah, politik yang bermuatan kemanusiaan, bukan politik kezaliman, politik kecurangan dan pelanggaran. Jadi sekali lagi, panjenengan kalau punya hajat apa-apa, mohonlah kepada Allah SWT. Mohon dan mohon, berdoa dan berdoa. Itu yang dianjurkan. Berdoa itu apapun hasilnya itu sudah berpahala. Perintahnya banyak sekali, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya. Perintah dalam Al-Quran, berarti dimensinya wajib kan. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mau berdoa itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT tidak senang dengan hambanya yang tidak mau berdoa. Berarti sombong, berarti tidak butuh Allah SWT. Memang ada ajaran torikot, suatu torikot yang melarang pengikutnya berdoa. Tapi zikir aja, mendekatkan diri pada Allah saja, sudah tidak usah berdoa. Malu kita ini nikmat kita sudah terlalu banyak kok masih minta. Itu gawe ajaran dewi. Mohon maaf, apapun aliran torikotnya jelas melanggar Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi contoh banyak sekali redaksi doa beliau untuk umatnya, karena memang diperintahkan. Bahkan doa mukhul ibadah, doa otaknya, intinya ibadah.
Mengapa? Karena orang berdoa itu mesti butuh kepada Allah, mesti ingat kepada Allah SWT, mesti mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita butuh sesuatu, langkah terbaik adalah berdoa. Jika butuhnya urgen, sholat hajat 2 rakaat. Maka orang yang butuh tidak hujan kan juga sholat hajat. Butuh apa saja, memang hadisnya umum. Siapa ingin sesuatu maka sholatlah 2 rakaat, begitu. Jadi butuh apapun silakan sholat hajat. Nazar boleh, tapi sekali lagi nazar makruh. Boleh untuk menguatkan, tapi sebenarnya orang nazar itu padha karo maksa Gusti Allah. Sama dengan ya memaksa iradah Allah SWT. Dan Nabi SAW bersabda, maknanya jika kalian sudah nazar dan nazar itu maksiat, maka cabutlah nazar dan bayarlah kafarat. Saya anjurkan saudara saya yang beragama Islam, yang nazarnya buruk, silakan dicabut aja. Cabut nazar, ya pokoknya cabut ya. Kemudian bayar kafarat. Apa kafaratnya? Ringan kok. Kafaratnya itu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Kalau orang kaya itu gampang sekali, beri makan 10 orang miskin sudah. Daripada kecilik dan terutama haramnya. Yo kecilik yo haram ya. Ya saya tidak mau bertaruh, saya tidak mau menerka-nerka, tapi sesuai pengalaman spiritual yang saya hadapi atau saya lihat, saya saksikan, orang yang bernazar berlebihan biasanya dileh nih Gusti Allah. Apa dileh nih bahasa Indonesianya apa ya? Dileh nih, ngertos ya penjenengan dileh nih. Dileh nih itu dipermalukan oleh Allah SWT. Jadi orang yang nazarnya berlebihan, melampaui batas kepantasan sebagai orang nazar, potong kuping, potong leher, potong tangan, nek potong kuku gak apa-apa, potong rambut gak apa-apa, tapi kalau sudah mengancam nyawa, merugikan diri sendiri, itu biasanya dipermalukan oleh Allah SWT. Nazarnya pasti digagalkan, kemudian akan mendapat malu luar biasa dan dosa. Tidak bisa ditebus. Kalau sudah kadung terjadi, tidak bisa ditebus lagi, harus dilaksanakan. Maka kalau penjenengan bisa menyampaikan ceramah saya ini, dan ini akan diunggah di video, sebaiknya bertobatlah saudara, hilangkan kesombongan diri. Sudah beberapa kali mendapatkan perlawanan kan dari orang yang menjadi sasaran nazar, hampir pasti kecelik. Apa kecelik bahasa Indonesia? Kecewa, enggak juga ya. Kecelik itu kisinan itu kemaluan. Bukan kemaluan, hampir pasti mendapat malu. Baik, itu penting untuk menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa kesalahan-kesalahan orang itu harus menjadi bagian dari pelajaran kita